Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Saat Xiaoyan berdiri, mata naga dari 3000 api terbakar, di dalam lautan api ungu hitam, segera menunjukkan ekspresi panik menerangi mereka. Kegelisahan tiba-tiba menutupi hatinya. Xiaoyan melambaikan tangannya di tengah mata cemas dari 3000 api terbakar. Penahan api sekitarnya perlahan menyusut sebelum berubah menjadi cahaya api hijau samar yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, dia melangkah maju. Gelombang api terbentuk di mana kakinya mendarat saat dia perlahan berjalan menuju 3000 api terbakar. Mengaum. Auman marah akhirnya dipancarkan dari 3000 api terbakar setelah melihat bahwa Xiaoyan akhirnya pindah. Ini melebarkan mulut naga besarnya dan pilar api besar melesat seperti gunung berapi. Namun, kekuatan pilar api saat ini jelas lebih rendah daripada sebelumnya. Xiaoyan tersenyum di wajah serangan 3000 api terbakar. Dia dengan lembut melambaikan lengan baju dan pilar api hijau jade keluar dari sana. Setelah itu, ia bertabrakan dengan pilar api lainnya. Pilar api ungu hitam bertahan sesaat selama tabrakan intens sebelum runtuh. Pilar api hijau yang tersisa menabrak tubuh 3000 api terbakar. Api yang meledak terpisah menyebabkan teriakan menyedihkan yang harus dipancarkan. Saat ini kamu terlalu lemah. Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatan besar yang hadir ketika dia mengangkat tangannya dan sukacita tanpa sadar melonjak ke dalam hatinya. Binatang ini telah bertindak kuat selama periode waktu ini. Itu berulang kali mengejeknya, mencoba memaksanya untuk mengungkapkan dirinya, dan menyuruhnya untuk bertemu dalam pertempuran. Sekarang, sudah saatnya situasi dibalik. Rendah manusia, jangan bertindak begitu arogan. 3000 api terbakar begitu marah bahkan matanya telah berubah menjadi merah. Auman marah meledak di atas ruang ini seperti guntur. Segera, api ungu hitam meletus, berubah menjadi sejumlah naga api kecil yang meraung saat mereka dengan keras menyerang Xiaoyan. Gemuruh, naga api meledak di tubuh Xiaoyan. Gelombang udara panas yang mengerikan terus menyebar. Lautan api menutupi daerah di mana Xiaoyan telah berdiri sebelumnya. Puff! Semula 3000 api terbakar mulai terengah-engah setelah melepaskan serangan besar seperti itu. Mata sang naga menatap lautan api di udara. Sebelum bisa menghela nafas lega, kaget melihat sosok perlahan berjalan keluar dari lautan api. Sosok itu muncul seperti dewa api turun di bawah latar belakang nyala sekitarnya. Wajah Xiaoyan perlahan-lahan terangkat ke senyum saat dia berdiri di lautan api. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan segel naga di telapak tangannya bergetar. Itu meletus dengan cahaya emas yang mengejutkan. Cahaya keemasan itu seperti matahari terbit di ruang spiritual. Api laut ungu hitam di sekitarnya tampaknya telah mengalami kekuatan hisap yang kuat yang tidak dapat diblokir di bawah sinar cahaya keemasan ini. Tiba-tiba melonjak ke segel naga. Dalam beberapa kedipan, lautan api ini benar-benar lenyap di dalam segel. Pada saat yang sama, api ungu hitam secara bertahap merembes keluar dari lengan Xiaoyan. Lautan api tersebar. Hanya 3000 api terbakar dan Xiaoyan yang berhadapan dalam ruang spiritual ini. Namun, ekspresi ketakutan telah melonjak ke mata 3000 api terbakar. Tubuh besarnya terus menarik kembali. Kamu telah kehilangan. Xiaoyan sedikit tersenyum sambil mempelajari 3000 api terbakar, yang telah mengungkapkan ekspresi ketakutan saat itu terus menarik kembali. Senyum Xiaoyan tumbuh. Cahaya emas melonjak di telapak tangannya. Dalam beberapa peluit,
Cahaya menangkap dengan 3.000 api terbakar, dan cahaya mulai menariknya kembali ke segel naga saat meraung dan berjuang. Tubuh besar dari 3.000 api terbakar dengan cepat menyusut karena semakin dekat dengan segel naga. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api ungu hitam yang diserap oleh cahaya keemasan yang dipancarkan dari segel naga di telapak Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat 3.000 api terbakar yang telah menghilang ke tangannya. Itu tidak akan ditarik dalam kompetisi keinginan ini. Itu tidak akan menunjukkan tanda-tanda penarikan terlepas dari betapa tidak proporsionalnya kekuatan mereka. Istirahat. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ruang spiritual melingkar ini, dan memerintah dengan samar. Ruang sekitarnya segera mulai berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Segera, suara retak muncul. Ruang berubah menjadi jumlah fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya karena pecah. Saat dunia spiritual diledakkan, Xiao Yan, yang telah duduk di dalam wilayah bintang kota pil penuh warna ungu hitam, perlahan membuka matanya. Api jade hijau dan ungu hitam melintas di mata hitam gelapnya saat mereka dibuka, menyebabkan dia tampak sangat aneh. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, segera melihat naga api ungu hitam kecil. Pada saat ini, mata naga telah kehilangan kilau mereka, menyebabkannya tampak sedikit lamban. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat matanya. Pertempuran semacam ini sedemikian rupa sehingga salah satu pihak harus mati untuk yang lain untuk bertahan hidup. Tidak ada pilihan ketiga. Dia bisa menghela nafas keras sekarang. Namun, jika 3.000 api terbakar telah memperoleh kemenangan, itu mungkin dengan bangga membakar tubuhnya menjadi abu. Tidak ada emosi lain yang hadir. Pertempuran hidup dan mati sangat kejam. Yang disebut baik dan jahat tidak ada dalam pertempuran semacam itu. Xiao Yan berdiri dan perlahan berjalan ke naga api kecil. Dia meletakkan tangannya di dahinya dan kekuatan hisapnya melonjak. Naga itu berubah menjadi api yang sangat ungu keunguan yang perlahan terbang. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat gugusan api ungu hitam ini. Ini adalah esensi nyala 3.000 api terbakar yang dia impikan. Dia telah melakukan perjalanan sangat jauh dari daerah Black Corner ke dataran tengah untuk itu, mengalami banyak kesulitan dalam prosesnya. Pada saat ini, dia akhirnya mencapai keinginannya. Tenang, ikuti aku. Aku tidak akan mempermalukan reputasimu di peringkat surgawi. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan menelan gugusan api ungu hitam ke perutnya. Api esensi baru saja memasuki tubuhnya ketika gelombang panas yang membakar diam-diam menyebar keluar dari dalam. Xiao Yan dengan sigap menyilangkan kakinya dan duduk. Api jade hijau dan api ungu hitam keluar dari semua pori-porinya. Xiao Yan telah berhasil memperoleh esensi nyala 3.000 api terbakar. Saat ini, ia harus benar-benar menyempurnakannya dan kemudian menggabungkannya dengan api hati teratai glasir. Dia kemudian perlu mengaktifkan mantra api dan mengembangkannya sekali lagi. Meskipun Xiao Yan telah memperoleh kendali dari 3.000 api terbakar karena keberadaan segel naga, nyala api ini cukup tinggi pada peringkat api surgawi. Itu telah terbentuk setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya memiliki sebuah kebanggaan yang tidak dapat terkikis dengan mudah. Cukup lama diperlukan untuk memperbaikinya. Saat itu, Xiao Yan telah menghabiskan 2 tahun di bawah tanah untuk menyempurnakan api jatuh hati. Mungkin tidak butuh waktu lama kali ini, tetapi kemungkinan tidak akan menjadi sesuatu yang dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Api hijau giok menutupi Xiao Yan perlahan memucat saat dia duduk dan menutup matanya. Akhirnya, itu menghilang.
Lautan api ungu hitam yang merembes ke wilayah bintang Kota Pil segera melonjak setelah penghalang api menghilang. Namun, ketika api hendak mencapai radius 10 kaki dari Xiaoyan, mereka mulai terbelah dengan cepat. Setelah itu, mereka dengan patuh berlama-lama di sekelilingnya, seolah-olah api menyembahnya. Xiaoyan mungkin telah menghindari lautan api, tetapi boneka setan langit di sisinya secara bertahap memancarkan cahaya keemasan karena telah kehilangan perlindungan penghalang. Meskipun itu masih dalam radius 10 kaki Xiaoyan, suhu wilayah bintang Kota Pil sangat tinggi sehingga menakutkan. Tempat itu tampak seperti tungku. Xiaoyan kebal terhadap panas, tapi ternyata tidak. Cairan berwarna emas terus menetes ke bawah tubuhnya. Dengan cairan emas ini bergulir ke bawah, warna emas keemasan di tubuhnya perlahan berubah menjadi warna keemasan. Dalam sekejap, itu bahkan lebih dalam dan lebih misterius. Dari kelihatannya, kekuatan petir megah boneka setan langit telah diserap sebelumnya sedang disempurnakan secara alami oleh tungku bintang daerah. Meskipun Xiaoyan jelas mengerti bahwa memperbaiki 3.000 api membakar akan membutuhkan waktu yang lama, dia tidak berharap setengah tahun berlalu setelah dia menutup matanya. Selama setengah tahun ini, wilayah bintang Kota Pil terus diam sebagai wilayah orang mati, tetapi area di luar wilayah bintang Kota Pil sangat bising. Hari ketiga setelah wilayah bintang Kota Pil ditutup, Dokter Peri Kecil bersikeras meminta 3 kepala besar untuk membuka wilayah bintang Kota Pil untuk menyelamatkan Xiaoyan. 3 kepala besar itu tidak dapat menghentikannya dan dengan Xuan Yi menengahi, wilayah bintang Kota Pil dibuka pada hari ketiga. Namun, lautan api yang menakutkan melonjak keluar seperti binatang prasejarah pada saat pintu terbuka. Seandainya ketiga kepala besar itu belum dipersiapkan, itu mungkin akan menyebabkan bencana besar. Dengan situasi ini terjadi, Dokter Peri Kecil tidak dapat meminta 3 kepala besar untuk membuka pintu lagi meskipun merasa sangat cemas dalam hatinya. Untungnya, Zian masih memiliki kemampuan untuk merasakannya. Kalau tidak, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan menahan siksaan selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan setelah pintu dibuka pertama kali, 3 kepala besar sekali lagi mengambil inisiatif untuk membuka wilayah bintang Kota Pil. Kali ini, Xuan Kongzi telah masuk oleh dirinya sendiri. Namun, dia akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah berada di dalam selama kurang dari 5 menit. Karena wilayah bintang Kota Pil sedang ditutup, suhunya luar biasa tinggi. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya bisa melakukan perjalanan 1000 meter sebelum tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yang bisa ia lakukan hanyalah melarikan diri. Hati semua orang perlahan-lahan tenggelam ketika mereka melihat keadaan menyedihkan Xuan Kongzi. Bahkan dengan kekuatannya, ia tidak dapat bertahan lama di dalam wilayah bintang Kota Pil. Tidak perlu membicarakan tentang Xiaoyan. Namun, sementara semua orang mengharapkan yang lebih buruk, kelompok dokter peri kecil itu mati-matian menggenggam jerami terakhir. Jerami ini adalah segel naga di tangan Zian. Saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah keberadaan segel naga ini. Jika segel naga itu tiba-tiba menghilang suatu hari, sepertinya dokter peri kecil akan runtuh. Dengan aliran waktu, semakin banyak orang mulai berhenti memegang harapan bahwa Xiaoyan masih hidup. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas pelan. Siapa yang akan mengharapkan juara pil ini berakhir dengan nasib seperti itu? Sementara sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan desahan sunyi, bagian dalam wilayah bintang Kota Pil yang mirip kematian memancarkan sedikit fluktuasi untuk pertama kalinya. Suhu yang mengerikan di dalam wilayah bintang Kota Pil, diciptakan oleh api ungu hitam, terus meningkat. Itu sangat panas.
Bahkan ruang itu sendiri menjadi sangat terdistorsi pada saat ini. Jika lapisan segel tidak ada untuk membuatnya terisolasi, kemungkinan bahwa api ini akan meletus seperti gunung berapi dengan tekanan membangun di bawah tanah, membawa bencana ke kota Pil Suci. Ada area kosong di tengah-tengah wilayah mati ini yang dipenuhi oleh api ungu hitam. Tidak sedikit api yang mengalir di area ini. Semua api menyapu secara otomatis akan mengalir ketika mereka berenang di dekat daerah ini. Sosok kurus duduk bersila di daerah kosong. Sebuah nyala api yang sangat ungu keunguan naik dari tubuhnya. Api semacam ini berlama-lama di atasnya. Setiap kali nyala itu bergejolak, itu akan menyebabkan laut api ungu hitam yang tak berujung berfluktuasi. Pemuda itu tidak merasakan perubahan api di sekitarnya. Sudah hampir 8 bulan sejak dia menutup matanya saat itu. Tubuhnya tidak bergerak bahkan 1 inci selama 8 bulan ini. Bahkan napasnya menjadi lembut dan tak terdengar. Jika jejak kehidupan tidak mengisi tubuhnya, sepertinya semua orang akan berpikir bahwa dia hanyalah mayat tak bernyawa. Benang dari bibit api ungu coklat tiba-tiba merembes keluar dari pori-pori tubuhnya sementara dia duduk tenang seperti seorang biarawan tua. Setelah itu, mereka berubah menjadi tanaman merambat kecil yang berlama-lama di tubuhnya, menggunakan metode penyempitan aneh untuk mengasah kulit, otot, dan tulang. Di bawah penyempurnaan api ungu coklat ini, kulit putih Xiaoyan secara bertahap mendapatkan petunjuk warna perunggu kuno, menyebabkan tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan. Mengikuti kondisi tenangnya ini, nampak seolah-olah seluruh pernapasan wilayah bintang kota Pil telah bergabung bersama. Setiap kali napasnya menjadi lebih berat, lautan api yang menyebar ke seluruh wilayah bintang kota Pil akan terangkat menjadi gelombang api. Pada saat napasnya tenang, gelombang api kembali tenang dan wilayah bintang kota Pil kembali tenang. Waktu diam-diam mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah pernapasan ini. Ini membentang sampai hari tertentu. Wilayah bintang kota Pil terus tetap tenang seperti di masa lalu. Bahkan tidak ada kekuatan kehidupan yang ada dalam api neraka ini. Suara yang terburu-buru kadang-kadang akan dipancarkan ketika api menyapu. Namun, suara seperti itu membawa aura kematian, menyebabkan tempat ini tampak semakin sunyi. Suatu gerakan yang tidak biasa tiba-tiba terpancar dari lautan api yang tenang. Ketika seseorang mengikuti arah gerakan yang tidak biasa ini dan melihat ke atas, seseorang akan menemukan bahwa itu berasal dari daerah bebas api di dalam lautan api. Pada saat ini, benang api ungu coklat terus melonjak keluar dari tubuh beku tua yang bermeditasi Xiaoyan. Api-api ini berpilin dan bergerak. Akhirnya, mereka samar-samar membentuk naga api ungu coklat yang beberapa ratus meter. Jika seseorang berhasil melihatnya dengan jelas, orang akan menemukan bahwa naga api ungu coklat ini adalah tubuh sebenarnya dari 3.000 api terbakar di masa lalu. Namun, api ungu coklat semacam ini tampaknya lebih dalam dan lebih misterius dibandingkan dengan 3.000 api terbakar yang murni. Mengaum, api ungu kehijauan melayang di udara. Sebuah tubuh api besar menutupi Xiaoyan. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya yang sangat besar dan melebarkan mulutnya yang besar. Raungan gemuruh bumi tiba-tiba bergema dalam wilayah bintang kota Pil yang tenang dan mati ini. Blaar. Setelah munculnya raungan ini, api ungu hitam awalnya tenang segera menjadi sangat kekerasan. Selain itu, mereka tampaknya telah mengalami kekuatan hisap yang aneh ketika mereka diaglomerasikan ke banyak pilar api ungu hitam yang terus melonjak menuju mulut besar naga api yang berlama-lama di langit. Dengan meningkatnya api ungu hitam yang ditelan oleh naga api besar berwarna ungu kehitaman, warna ungu coklat di tubuhnya semakin dalam. Sisik naga juga menjadi seperti kehidupan yang menyebabkannya tampak hidup. Mengaum.
Api ungu hitam di dalam wilayah bintang Kotapil terlalu luas. Meskipun naga besar menelan dengan sekuat tenaga, itu tidak dapat secara signifikan mengurangi ukuran lautan api. Api ini terbentuk dari penyerapan kekuatan bintang oleh 3.000 api terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan saat ini mengalami kesulitan menyerap semuanya. Naga besar itu menelan api ungu hitam dalam jumlah yang layak, baru kemudian merasa puas. Tubuh besarnya menyusut sebelum berubah menjadi gumpalan ungu coklat api yang meresap ke atas kepala Xiaoyan. Sepasang mata yang telah tertutup rapat selama setengah tahun akhirnya gemetar ketika naga besar itu memasuki tubuh Xiaoyan. Mereka kemudian perlahan dibuka. Zing! Kedua mata Xiaoyan dibuka. Api ungu coklat segera terbakar di dalam mata hitam gelapnya. Dua api menyala keluar dari matanya. Mereka tampak seperti dua laser saat mereka dengan paksa menciptakan area bebas api setinggi 20 meter. Lautan api bergejolak saat nyala api itu melintas. Baru setelah itu ditarik. Nafas yang luar biasa panas perlahan mengikuti tenggorokan Xiaoyan saat itu meludah keluar. Setelah menghembuskan nafas ini, warna perunggu kuno di tubuh Xiaoyan perlahan ditarik. Apakah akhirnya akan berhasil? Xiaoyan perlahan-lahan menurunkan kepalanya. Dia mengepalkan tangan dan sekelompok api ungu coklat memancarkan suara engah dan muncul. Ini adalah api surgawi barunya. Itu adalah api surgawi yang baru bergabung dari 3.000 api terbakar, api inti lotus hijau, dan jatuh hati api. Xiaoyan tidak tahu bagaimana mengerikannya api surgawi peringkat di bagian atas peringkat api surgawi, tetapi dari tebakannya, api surgawi yang baru terbentuk ini harus memiliki kualifikasi untuk peringkat di antara 6 besar. Karena ini terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi, itu akan disebut 3.000 api terbakar. Xiaoyan tersenyum saat melihat sekelompok api ungu coklat di tangannya. Dia dengan lembut berkata, Xiaoyan mengepalkan tangannya dan menyerap kobaran api ungu coklat ini kembali ke tubuhnya. Tangannya tiba-tiba diperpanjang. Kepalanya terangkat dan teriakan jelas bergema di dalam wilayah bintang Kotapil yang sunyi ini seperti derek. Teriakan itu panjang dan tulang-tulang di seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak pada saat ini. Pada saat yang sama, auranya naik dengan kecepatan yang mengejutkan. Mengikuti peningkatan tiba-tiba aura Xiaoyan, lautan api ungu hitam menjadi luar biasa liar dan penuh kekerasan. Api itu seperti gelombang air di lautan yang melesat lebar. Beberapa tornado api setinggi 1.000 kaki terbentuk di sekitar Xiaoyan. Banyak naga api berlama-lama dan meraung di luar badai. Dozong 4 bintang, bintang 5, 6 bintang, bintang 7. Aura Xiaoyan melambung ke titik menyebabkan seseorang menjadi tercengang. Jika seseorang hadir, orang itu akan terpesona oleh tingkat peningkatan yang mengerikan ini. Target yang dibutuhkan orang lain beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade untuk dapat dicapai dengan cepat diatasi dalam waktu 2 hingga 3 menit. Terlepas dari seberapa baik kendali seseorang, ada kemungkinan bahwa seseorang akan runtuh di tempat. Kecepatan seperti ini jauh melebihi pesawat terbang. Bahkan mengambil roket tidak akan secepat ini cepat. Aura yang menjulang sangat tinggi itu melampaui bintang ke-7. Setelah itu, sekali lagi tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu menembus penghalang bintang 9 yang sulit sebelum perlahan-lahan terhenti. Itu akhirnya stabil pada level itu. Raungan itu akhirnya melemah di tengah aura yang menggetarkan jiwa ini. Para badai api di sekitarnya juga terhenti. Tangan Xiaoyan dengan lembut diturunkan. Dia merasakan doki yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya yang mengalir di dalam nadinya. Sedikit erangan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kemajuan semacam ini benar-benar terlalu mengagumkan.
Mantra api memang tingkat atas, metode Qi yang misterius. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tinjunya. Perasaan kekuatan bergelombang ini menyebabkan Xiao Yan merasakan dorongan untuk menghancurkan ruang ini. Pada saat ini, Xiao Yan yakin bahwa jika dia bertemu tetua Mugu lagi, dia pasti tidak akan melarikan diri seperti terakhir kali. 9 bintang Dousong. Xiao Yan merasakan Douqi di dalam tubuhnya. Senyum di sudut mulutnya melebar. Ketika dia menelan api jatuh hati saat itu menyebabkan dia melompat dari Douling ke puncak kelas Douwang. Dia telah melompat ke seluruh kelas. Kali ini, lompatan mungkin tidak tampak sebagai liar dan kekerasan seperti terakhir kali, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa energi yang dibutuhkan dalam kelas Dousong jauh dari apa yang dibutuhkan energi untuk melompat dari Douling ke kelas Douwang bisa dibandingkan dengan jumlah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berhasil maju dari kelas Douling ke kelas Douwang mungkin bahkan tidak dapat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan Dousong untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Ini adalah perbandingan antara 2 kelas yang berbeda. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Jika Xiao Yan telah menelan api jatuh hati dari Sanam kembali kemudian setelah mencapai kelas bintang 4 Dousong, itu mungkin hanya akan meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang atau lebih. Untungnya, 3000 api terbakar tidak hanya peringkat lebih tinggi dari api jatuh hati tetapi energi yang telah dikumpulkannya jauh dari apa yang jatuh jantung flame bisa dibandingkan dengan. Xiao Yan tersenyum, merasa sangat puas dengan kondisinya saat ini. Matanya tiba-tiba meluncur ke boneka setan langit di sisinya, dan dia segera menjadi kaget. Pada saat ini, itu adalah warna emas keemasan. Dalam sekejap, itu memberi satu perasaan aneh sebagai maha kuasa. Apakah ini karena penyempitan suhu tinggi? Xiao Yan terkejut sebelum datang ke suatu pemahaman. Suhu di dalam wilayah bintang kota Pil sangat tinggi. Jika dia tidak berhasil menelan 3000 api terbakar, sepertinya nasibnya tidak akan lebih baik. Kekuatan pertempuran dari boneka setan langit saat ini seharusnya meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah itu mampu mengalahkan tetua Mugu sendiri. Xiao Yan mempelajari boneka setan langit dengan penuh minat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Matanya mengamati lautan api ungu hitam yang telah menyebar di seluruh wilayah bintang kota Pil ini. Ini semua terbentuk dari energi yang diserap oleh 3000 api terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat sia-sia jika mereka meninggalkannya begitu saja di sini. Dalam hal ini, izinkan aku memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Xiao Yan tersenyum. Telapak tangannya menghadap lautan api sebelum tiba-tiba mengepal. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.